Baik, kita lanjut kuliah di bagian 3 dari topik 4. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk memulai pengukuran topografi, pertama-tama kita melakukan pemasangan titik BM atau rambu BM, biasanya berupa patok beton ya. Patok beton ukuran 20 x 20 dengan tinggi biasanya 1,5 meter, yang sebagiannya 1 meternya itu ditanam di dalam tanah. Patok BM ini atau benchmarking adalah patok tanda kita memulai pengukuran, atau patok acu, titik acu ya. Sehingga dengan demikian patok BM ini, benchmark ini memiliki referensi X, Y, Z, koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z di muka bumi. Nah, untuk tidak menimbulkan dua titik yang sama, kemungkinan dua titik yang sama, berarti dia spesifik satu titik, maka BM ini biasanya kita menggunakan koordinat UTM, Universal Transfer Mercator ya, menggunakan X, Y, dan Z-nya itu adalah elevasi titik tersebut dari muka laut. Nanti kalau ingin pendalaman bisa ngambil di mata kuliah hidrometri sungai. Berikutnya, setelah itu kita melakukan pengukuran dan pengikatan GPS terhadap benchmarking tersebut. Lalu setelahnya kita melakukan pengukuran detail situasi menggunakan alat ukur, biasanya theodolit. Kemudian leveling menggunakan water pass. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, kita olah hasil ukur tersebut menjadi data-data topografi ya. Jadi diolah, dianalisis, dihitung dengan metode-metode ilmu ukur tanah tertentu yang dipelajari di mata kuliah yang lain. Kemudian kita teliti ketelitiannya, toleransinya ya. Jangan sampai ketelitian yang ada itu lebih dari toleransi yang diizinkan. Setelah itu hasil akhirnya adalah peta topografi ya, digambar dan dibuatkan laporan. Nah, ini adalah alur pikir dari pelaksanaan pekerjaan investigasi geologi. Kita melakukan minimal 3 uji geologi. Yang pertama uji sondir, kemudian uji pit atau test pit, yang ketiga hand boring. Untuk sondir, kita melakukan penyandiran di beberapa titik di mana terutama bangunan atau pondasi bangunan akan dibangun. Uji sondir ini, test pit dan hand boring itu adalah standar dalam survei ke teknik sipilan untuk pekerjaan-pekerjaan pondasi bangunan, terutama bangunan bertingkat banyak, pekerjaan jembatan, pekerjaan-pekerjaan yang memiliki beban besar, termasuk di dalamnya dam atau bendung irigasi. Nah, uji sondir ini akan mengeluarkan daya dukung dari tanah sampai di kedalaman berapa daya dukung yang kita inginkan. Kemudian kita melakukan test pit. Test pit ini nanti baca lagi ya pada standar operasi prosedur test pit, pelaksanaan test pit. Test pit secara umum adalah penggalian pit atau kolam sampel, lubang gali ya. Kita membuat lubang gali ukuran tertentu di tanah, tidak lebar, lubang gali di tanah, kita gali dengan kedalaman tertentu, kemudian sampelnya kita ambil dan dilakukan analisis laboratorium. Kita mengenalnya dalam Mektan itu namanya disturbed sample atau sampel terganggu. Sedangkan untuk hand boring ini adalah undisturbed sample atau sampel uji yang tidak terganggu. Menggunakan hand boring, jadi bor yang digerakkan oleh tangan ya, oleh manual manusia. Sedangkan sondir tadi digerakkan oleh mesin. Karena hand boring ini kedalamannya pendek aja, di kedalaman 1 sampai maksimal mungkin kalau mampu 2 meter. Nah, nanti hasil dari hand boring ini adalah sampel tanah yang kita ambil dari bawah. Itu disebut dengan undisturbed sample ya. Jadi ada tabung-tabung yang bisa mengambil tabung bor
yang kita bisa ambil material tanpa terganggu, kemudian dilakukan uji laboratorium ya. Nanti ada parameter-parameter yang kita cari di sana. Draft laporan, kemudian kita analisis, kita periksa berulang, kemudian kita hasilkan parameter desain yang dibutuhkan. Selesai ya. Nah, kemudian ini survei hidrologi dan hidrometri, karena 2 maka dibagi menjadi 2. Hidrologi kita menggunakan survei hidrologi. Yang pertama, analisis debit rendah biasanya untuk musim kemarau, dan analisis debit banjir. Nah, yang mana kita gunakan, rendah atau banjir, tergantung jenis konstruksi yang kita bangun. Biasanya kalau untuk penggunaan pemanfaatan air, kita menggunakan analisis debit rendah. Misalnya untuk irigasi, kita harus mempunyai forecasting atau pendugaan debit air saat musim kering atau rendah itu berapa, sehingga kita bisa punya skema atau skenario untuk mengairi lahan pertanian saat airnya sedikit, kira-kira begitu. Kalau air paling sedikit tersedia air, seberapa luas sawah yang bisa kita airi. Kalau dengan debit segitu, apakah kita melakukan skenario pola tanam, apakah padi-padi atau padi-padi atau padi palawija, padi palawija atau palawija padi, dan seterusnya. Itu ada skenario semacam itu ya, karena debit air yang sedikit. Intinya begini, kita ingin mencari, logikanya adalah dalam keadaan kritis apa skenario kita. Jadi jangan hanya berpikir bahwa sepanjang tahun itu air akan ada terus. Enggak. Air itu berdasarkan kondisi alamiahnya itu mengikuti musim penghujan dan musim kemarau. Jadi dalam keadaan air kecil atau debit rendah, kita itu harus punya skenario. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, begitu juga misalnya kalau untuk pembangkit listrik, energi listrik yang dihasilkan itu sangat tergantung dari energi yang dimiliki oleh air. Sedangkan komponen utama dari energi air itu adalah debit. Ya. Setelah kalau kita pakai turbin potensial, maka 2 saja, debit sama tinggi jatuh dari air tersebut. Kalau tinggi jatuh kan bersifat tetap, misalnya air terjun ya, atau bendung. Tinggi jatuh misalnya kita desain 10 atau 15 meter, ya kan, 10 meter katakanlah. Tinggi jatuh ini kan bersifat tetap. Paling perbedaannya hanya terjadi karena fluktuasi muka air yang tidak begitu tinggi biasanya. Nah, tetapi tinggi ambang hulu sama ambang hilir ini pasti bersifat tetap. Nah, kalau begitu yang bisa mengendalikan debit tinggal mengendalikan energi air yang dimiliki oleh air itu tinggal debit. Nah, debit tergantung dengan hujan. Banyak hujan berarti debit besar, sedikit hujan berarti debit kecil. Nah, kalau debit kecil, bagaimana dengan produksi listrik? Apakah bisa mencukupi dengan permintaan atau kebutuhan yang ada? Nah, ini harus kita analisis. Nah, kalau dia besar atau debit besar, berarti kan terjadi over energi atau oversupply. Nah, oversupply ini biasa dikendalikan dengan bangunan-bangunan atau instrumen-instrumen yang lain pula supaya tidak merusak. Kira-kira begitu ya. Sehingga rendah dan tinggi itu perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, survei hidrometri. Survei hidrometri ini lebih kepada Sebenarnya dia topografi, pengukuran bentuk dan ukuran, tetapi dia lebih kepada melintang sungai dan memanjang sungai, lebih kepada bagian sungainya. Kalau topografi, pengukuran bentuk dan ukuran, tetapi kepada lahan atau daratan di sekitar sungai. Sedangkan hidrometri lebih kepada sungainya itu sendiri, termasuk sedimen yang ada di sungai, ya, termasuk lengkung debit juga. Ada lengkung debit itu hubungan dari tinggi muka air dengan debit yang ada di sungai. Nah, kalau kedua-duanya selesai dibuatkan dalam laporan, kita analisis berulang, kita periksa, kemudian diselesaikan dengan laporan, ya. Kemudian yang terakhir, ini sepertinya yang terakhir itu adalah perhitungan laju erosi dan sedimentasi.
erosi dan sedimentasi. Kalau erosi adalah penggerusan, sedangkan sedimentasi adalah penumpukan material. Setidaknya ada 4 data yang kita butuhkan, yaitu data hujan, data tanah, data topografi, dan data tanaman. Kalau data hujan itu terkait dengan kemampuan hujan mengerosi tanah sehingga disebut erosivitas. Kemudian data tanah adalah kemampuan tanah atau potensi tanah untuk tergerus akibat aliran air atau hujan. Kalau ini lebih ke data tanah, kalau ini lebih kepada hujan. Sedangkan data topografi, analisa LS dan seterusnya, ini terkait dengan kemiringan lahan, baik kemiringan memanjang sungai maupun kemiringan das yang ditinjau. Kalau data tanaman ini lebih kepada faktor penutup lahan atau land covering ya. Land covering itu begini, daerah yang gundul tanpa pohon, apabila dijatuhi air hujan itu berubah dari air hujan menjadi limpasan permukaan, itu lebih mudah dibanding daerah yang kalau lahan itu berupa hutan. Begitu air hujan jatuh ke daerah tersebut, maka sehingga di tajuk tanaman turun, bahkan masuk ke dalam tanah melalui perakaran pohon dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Jadi limpasan permukaannya atau run off-nya itu akan tentu menjadi lebih sedikit. Atau ekstrimnya begini, coba bayangkan ada satu lapangan yang kita beton, entah itu beton atau aspal misalnya, pasti seluruh hujan yang jatuh di atas aspal tersebut akan berubah menjadi run off atau aliran permukaan. Kira-kira begitu. Semakin rigid, semakin kaku, semakin tidak tembus air permukaan tersebut, maka semakin besar run off yang terjadi. Run off ini kalau berkumpul dari banyak tempat, dari banyak alur, itu menghasilkan genangan atau setelahnya bisa menjadi banjir. Kira-kira seperti itu ya. Nah, semuanya ini digabungkan menjadi satu, kita mendapatkan analisa laju erosi. Dan kalau erosi itu, maka setelahnya akan terjadi sedimentasi di bagian hilir dari das atau sungai. Jadi erosi dan sedimentasi ini dua pasangan yang selalu terjadi. Begitu ya kira-kira. Saya kira cukup sekian kuliah kita. Kita akan ketemu pada pertemuan atau topik keempat di minggu selanjutnya. Sekian. Kalau ada pertanyaan buat adik-adik mahasiswa, silakan komentar di kolom komentar, sebutkan nama dan stambuk dan pertanyaannya. Oke ya, saya kira cukup sekian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.